Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya di sini sebagai moderator pada materi kedua di orientasi KSRPMI Unit YIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan pemateri kita yang sama, yaitu Bapak Hamidan Nur Firdaus. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang lambang dan nanti tentang lambang palang merah Indonesia, palang merah, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Hamidan. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Laras. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya, bisa Pak, jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita belajar baru lagi. Kalau di sesi sebelumnya kita belajar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional, baik itu sejarah maupun perkembangannya. Dan yang kedua adalah perjanjian Seville atau perjanjian Sevilla Spanyol. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar lambang gerakan. Nah, seperti yang kita ketahui di layar ini, teman-teman pasti sudah bisa menebak itu adalah lambangnya Palang Merah Indonesia. Nah, lambang itu sendiri itu apa sih, teman-teman? Sebagai pengenal. Ya, sebagai pengenal, betul sekali. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah lambang itu merupakan identitas. Yang pertama identitas. Dan yang kedua seperti yang disampaikan Mbak Laras tadi, tanda pengenal. Nah, pengenal bagi siapa? Tentunya bagi yang punya lambang atau identitas bagi punya yang lambang. Baik itu negara, organisasi, klub, aktivitas, perusahaan, dan sebagainya. Nah, dulu sebelum Henry mencetuskan perhimpunan nasional atau gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, lambang kesatuan medis tentara itu berbeda-beda. Jadi seperti Austria, bandengan putih, Prancis, bandengan merah, Spanyol, bandengan kuning, dan lain sebagainya. Nah, tentu seandainya nih Austria berperang dengan Prancis, tentu tentara Prancis tidak tahu bendera putih itu artinya apa. Mungkin secara umum tahunya bendera putih adalah bendera untuk menyerah. Nah, sedangkan Austria menilai Prancis itu setidaknya, wah Prancis ini nantang terus nih pakai bandengan merah. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tidak memahami, tidak mengenal arti dari bendera tersebut. Nah, sehingga kelemahannya adalah lambang tidak universal. Akibatnya, tentara atau kombatan tidak tahu tanda pengenal unit medis lawan. Unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara yang tidak mengetahui artinya. Nah, bisa dibayangkan tuh teman-teman, ketika mereka berperang, terus ada tentara yang nggak bawa senjata, karena pakaiannya doreng, tetap ditembak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Nah, dengan adanya Henry Dunant mencetuskan ICRC dan sebagai penghormatan kepada Henry Dunant bersama tim, yaitu Komite 5, ada 5 orang kan. Teman-teman masih ingat nggak? Yang pertama tadi Henry Dunant, yang kedua Henry Dufour, yang ketiga Louis Apia, yang keempat Gustav Munir, yang kelima Theodore Munir. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Nah,
Sebagai penghormatan kepada mereka, maka bendera negara Swiss yang awalnya palang putih di atas dasar merah dibalik menjadi palang merah dengan dasar putih. Nah, ini. Dan ini juga menjadi catatan buat kita semua, khususnya yang mungkin teman-teman nanti dapat tugas oleh organisasi untuk membuat desain, baik itu kaos, logo, dan sebagainya. Perlu diingat, palang merah di atas dasar putih. Sehingga putih yang ada di slide ini bukan sebagai background biasa, tetapi ini harusnya ya kalau dipandang ditarik garis imajiner, setidak-tidaknya seperti ini. Cuman ini kan kebalikannya. Jadi palang putih dengan dasar merah. Nah, perlunya mengadopsi satu lambang pembeda ini, itu tujuannya adalah menawarkan status netral. Dengan demikian menjamin perlindungan kepada semua yang menggunakan lambang tersebut. Yang kedua, perlu adanya satu lambang yang benar-benar diketahui oleh publik, masyarakat luas, dan itu sifatnya netral gitu. Maka pada konferensi internasional tahun 1863, mereka memilih lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal kesatuan medis tentara. Nah, kalau teman-teman masih ingat di sesi sebelumnya, saya sampaikan bahwa yang berhak menggunakan lambang palang merah, ya ini sudah kejawab. Tanda pengenal bagi kesatuan medis tentara itu sudah ditentukan dalam konferensi internasional tahun 1863. Seperti itu. Nah, lambang palang merah merupakan kebalikan dari bendera Swiss sebagai penghormatan kepada negara Swiss. Ini awalnya, tetapi kalau kita kembali lagi mereview sejarahnya bulan sabit merah, mereka tidak menganggap bahwasanya itu adalah bagian sebuah penghormatan, tetapi sebagai lambang negara yang digunakan sebagai lambang yang netral. Di samping itu, mereka juga merasa bisa dikatakan sedikit traumatik terhadap perang salib. Jadi seperti itu. Nah, dari lambang yang tadi, setidaknya para tentara atau kombatan itu mengenali petugas medis dan petugas keagamaan angkatan bersenjata. Unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata. Unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila membantu pelayanan medis angkatan bersenjata. Artinya, dengan adanya lambang palang merah ini, orang yang menggunakan merasa terlindungi. Unit fasilitas juga terlindungi, alat transportasi juga terlindungi, seperti itu. Nah, lambang palang merah itu menandakan dan melindungi petugas medis sebagai tanda yang netral, seperti itu. Fungsi lambang sebagai tanda pelindung menimbulkan reaksi otomatis di kalangan kombatan untuk menahan diri dan menghormati. Nah, setidaknya harapannya adalah para tentara ini menghormati lambang palang merah sebagai lambang yang netral, sekaligus sebagai tanda perlindungan bagi mereka yang menggunakan seperti itu. Nah, sempat kita bahas juga di sejarah gerakan lambang palang sabit merah. Nah, ini tidak saya ulangi lagi, tapi setidaknya teman-teman sudah tahu bahwasanya lambang palang sabit merah diadopsi dari bendera kerajaan Ottoman atau Turki. Nah, karena permintaannya ini di ACC dikabulkan, maka lambang bulan sabit merah merupakan lambang pembeda yang kedua sebagai lambang yang sederajat dengan palang merah dan diadopsi secara resmi
dalam konvensi pada tahun 1929. Nah, pada kesempatan ini juga selain bulan sabit merah, diakui bahwasanya lambang singa dan matahari merah di atas dasar putih itu juga menjadi lambang pembeda yang ketiga. Jadi di tahun 1929 itu mereka mengadopsi dua lambang seperti itu. Totalnya ada 3. Nah, ini adalah lambang singa dan matahari merah digunakan oleh Kaisar Persia atau yang saat ini disebut dengan Republik Iran. Namun pada tahun 1980 tidak digunakan lagi karena Iran mengikuti negara dengan ideologi keagamaan Islam itu mengikuti bulan sabit merah. Tetapi perlu diingat bahwa teman-teman, lambang singa dan matahari merah ini tidak ditarik atau tidak diberlakukan. Cuman negara Iran ini dengan keikhlasan hati mereka mengganti menjadi bulan sabit merah seperti itu. Nah, di lambang ini memang mereka mengambil dari lambang negaranya. Sehingga banyak pula negara-negara lain yang ingin melakukan hal yang sama. Maka sebab itu karena lambang bulan sabit merah sudah disepakati melalui konvensi tahun 1929, mereka tetap dilaksanakan. Artinya mereka tetap diakui. Cuman negara-negara lain yang mengajukan setelah Persia dan Ottoman, mereka tidak dikabulkan seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah lambang kristal merah. Lambang kristal merah ini baru disahkan baru saja di tahun 2005 saat konferensi internasional ke-29 di Jenewa, Swiss. Ini juga merupakan lambang pembeda yang keempat atau yang terakhir untuk saat ini. Ya. Dan hanya ada satu negara yang menggunakan lambang kristal merah. Jadi kalau kita menyadur dari slide yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, ada kurang lebih 159 negara menggunakan palang merah dan 33 negara menggunakan bulan sabit merah dan satu negara menggunakan kristal merah. Nah, dari sini teman-teman, karena ini adalah baru dan dengan kita juga kurang paham juga kenapa ini bisa disahkan di konferensi internasional. Namun pengguna lambang palang merah, kristal merah secara permanen kristal merah atau diamond. Nah, cuman secara temporer karena ini adalah lambang baru, maka boleh disisipi dengan palang merah atau bulan sabit merah atau palang merah dan bulan sabit merah, bahkan bintang David. Nah, ini adalah logo dari kerajaan Israel seperti itu. Saya yakin teman-teman ketika ngomong bintang David ini, teman-teman sudah tahu ini adalah punyanya siapa seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, lambang pembeda ada 4 atau lambang yang diakui ada 4 yaitu palang merah mulai 1883, terus kemudian bulan sabit merah pada tahun 1929 bersamaan dengan singa dan matahari merah. Namun singa dan matahari merah ini tidak digunakan lagi sejak tahun 1980. Dan kristal merah digunakan mulai tahun 2005. Dan yang perlu disampaikan, perlu diingat adalah setiap negara hanya boleh menggunakan satu lambang. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa menggunakan bulan sabit merah? Kok bulan sabit merah? Kenapa Indonesia menggunakan palang merah bukan bulan sabit merah? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di Konvensi Jenewa tahun 1863, di mana palang merah digunakan oleh Dinas Kesehatan Militer. Nah, sehingga
ketika Dinas Kesehatan Militernya Indonesia menggunakan palang merah, maka perhimpunan kita menggunakan palang merah. Dan itu pun diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 terkait dengan kepalang merahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yaitu kepalang merahan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi teman-teman. Bisa dibayangkan dong kalau misalkan lambang negara digunakan sebagai lambang gerakan perhimpunan nasional. Ya, mohon maaf. Bisa dilihat ya semuanya akhirnya berubah jadi merah gitu aja. Seperti Afghanistan, Siprus, India lah. Kalau dari logonya India, saya yakin teman-teman kalau yang suka Bollywood tahu kalau itu adalah bendera India seperti itu. Nah, tetapi kalau seperti Sudan, dipikirnya itu adalah gambar apa ya? Binatang yang dilindungi mungkin ya, seperti itu. Bahkan Kongo yang masyarakatnya adalah dari Afrika, mungkin dia nganggapnya loh kok gambarnya kambing, nah seperti itu. Nah, fungsi lambang teman-teman itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai tanda pelindung, ya, dipakai saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional, ICRC, unit medis atau sarana transportasi medis dari Kesatuan Medis Tentara. Ukurannya harus gede atau harus besar dan mudah terlihat. Nah, kalau tanda pengenal itu memperlihatkan di masa damai bahwa orang yang menggunakannya adalah bagian dari Perhimpunan Nasional atau Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Seperti itu. Nah, tentunya ukurannya lebih kecil. Nah, ini sebagai tanda pelindung. Petugas medis dari Perhimpunan Nasional menggunakan palang merah di rompinya, di dadanya, kelihatan menggunakan palang merah. Gedung juga sama, gedung harus dimensinya besar. Kemudian kendaraan amfibi itu harus dalam dimensi yang besar. Bahkan kendaraan yang bergerak pun wajib ditandai, bila perlu diterangi seperti itu. Nah, ini dia. Siapa yang berhak? Ya, tentunya petugas medis angkatan bersenjata. Kendaraan, kapal, pesawat, instalasi, pos pertolongan, unit medis angkatan bersenjata. Ini yang berhak menggunakan lambang palang merah atau yaitu palang merah. Nah, anggota gerakan ini adalah orang yang berhak kedua yang sedang melakukan tugas. Nah, mohon maaf teman-teman, pada kesempatan kali ini memang sengaja saya berpenampilan casual, artinya pakai kaos, terus ya kalau boleh saya dekatkan logonya, kameranya, di dada kiri saya ada logo PMI. Nah, artinya kalau dalam kondisi seperti ini, bisa dipastikan orang yang menggunakan adalah bagian dari organisasi Palang Merah. Nah, terus apa bedanya Pak atau Mas, logo palang merah di dada kiri dengan di belakang? Oh beda. Ketika kita menggunakan di dada kiri, artinya kita adalah bagian dari organisasi tersebut atau bagian dari perhimpunan tersebut. Berbeda kalau logonya dari belakang, karena itu kan bisa saja logo itu digunakan untuk fundraising atau pencarian dana, seperti itu, atau, kerjasama dan sebagainya, itu. Nah, artinya dalam konsep kali ini, yang saya sampaikan meskipun saya menggunakan pakaian casual seperti ini teman-teman ya, berarti karena kan saya sedang bertugas nih, saya sedang sedang berbagi informasi dengan teman-teman. Ya, otomatis ya saya harus menggunakan identitas saya kan, ini adalah sebagai tanda pengenal saya seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, artinya, ke depan
teman-teman juga perlu memperhatikan ketika teman-teman tidak sedang bertugas, tentunya wajib memperhatikan penggunaan lambang ini. Loh, Mas, kapan saya dinyatakan bertugas? Ya, ketika teman-teman melakukan pertemuan rutin KSR aja, itu adalah bagian dari teman-teman bertugas. Berarti kewajibannya teman-teman adalah menggunakan atribut seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk kendaraan. Kendaraan, ya bisa dilihatlah. Semua sisi terlihat logo palang merah. Untuk gedung, seluruh sisinya juga kelihatan seperti itu. Nah, siapa saja yang berhak menggunakan lambang palang merah? Ya, semua orang berhak menggunakan dengan catatan mendapat persetujuan dari penguasa. Siapa penguasa itu? Ya, tentunya adalah panglima tertinggi militer di negara tersebut. Ini Perhimpunan Nasional berhak menggunakan. Buktinya apa kita diizinkan untuk menggunakan lambang palang merah? Ya, kita adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019. Seperti itu, teman-teman. Ya, karena sebagai tanda pelindung, dimensinya harus besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk ambulans saja, atapnya loh wajib dikasih lambang palang merah. Tujuannya apa? Supaya yang melakukan serangan udara atau yang melintas di atasnya tahu bahwasannya mobil yang sedang berjalan di bawahnya adalah mobil emergency atau mobil apa ya, yang berhubungan dengan perhimpunan nasional seperti itu. Nah, kalau karena hubungannya dengan tanda pelindung, maka harus dapat diidentifikasi dari jarak sejauh mungkin. Dengan catatan ukurannya harus besar. Bisa dibayangkan teman-teman seberapa besar bendera yang digunakan untuk menutupi atap apartemen ini. Ini kalau kita lihat itu ada 2 blok. Berarti kalau dilihat dari jumlah lantainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lantai. Ya, bisa dibayangkan sendirilah seberapa besar bendera palang merah yang digunakan sebagai tanda perlindungan seperti itu. Dan jika perlu harus diterangi dengan cahaya atau lampu, khususnya di masa gelap ini. Kan kalau logo palang merah saja di bodi kendaraan seperti ini, kalau malam kan nggak kelihatan. Nah, bila perlu boleh diterangi seperti ini. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bahwasannya lambang palang merah ini ya kalau bahasa Jawanya ya sangat sakral sekali. Nah, siapa saja yang mendapat izin atau pihak-pihak lain yang mana yang mendapat izin? Yang pertama adalah petugas medis sipil dan rohaniawan sipil di masa sengketa senjata. Artinya mereka yang dinyatakan penduduk sipil yang berhak menggunakan palang merah itu adalah petugas medis dan rohaniawan. Nah, ngomong-ngomong petugas medis, tentunya tempat kerjanya juga dilindungi, yaitu apa? Rumah sakit sipil. Nah, ketentuannya lambang harus mendapat izin dari penguasa perang. Penggunaan lambang harus selalu membawa kartu identitas. Dan yang ketiga, lambang tidak boleh ditambahi gambar, tulisan ataupun tanda apapun. Jadi teman-teman, lambang palang merah ini tidak bisa dikombinasi dengan yang lain kecuali untuk stempel. Stempel itu pun pilihannya satu mengikuti keinginan, arti bukan keinginan sih, aturan yang baku di pusat yaitu tanda tangan basah atau apa ya bisa dikatakan
penggunaannya harus jelas seperti itu. Jadi sekali lagi dalam konteks ini tidak boleh digunakan atau dibubui apapun kecuali stempel itu. Stempel pun ada aturannya. Stempel bahasa pun bentuknya lingkaran atau kotak seperti logo organisasinya teman-teman atau stempel organisasinya teman-teman seperti itu. Nah, ini gambaran tentang tanda pengenalnya. Dimensinya lebih kecil. Ya, menunjukkan orang yang menggunakan adalah petugas atau bagian dari organisasi tersebut. Nah, lambang palang merah atau bulan sabit merah yang fungsinya sebagai tanda pengenal, ukurannya relatif kecil dan terutama dipakai di masa damai. Nah, penggunaannya menandakan orang-orang atau objek yang berhubungan dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Siapa saja yang berhak menggunakan atau pihak lain mana saja yang boleh menggunakan lambang palang merah? Ya, pihak lain yang seisi dengan Perhimpunan Nasional. Nah, karena ini di Indonesia adalah PMI atau Palang Merah Indonesia. Misal pada kegiatan fundraising atau pencarian dana, penggalangan dana, malam amal misalkan, dan diseminasi palang merahan. Artinya, lambang yang digunakan boleh berdampingan dengan yang lain, tetapi harus ada jaraknya. Nanti di slide terakhir insya Allah ada. Nah, dari penggunaan dari lambang itu sendiri, macam-macam lambang, ya kan, termasuk juga selain macam-macam lambang tadi apa ya yang dua tadi, fungsi lambang, ya kan, fungsi lambang ada dua, sebagai tanda pelindung maupun tanda pengenal. Kalau lambang pembeda ada 4, mulai dari palang merah, bulan sabit merah, singa dan matahari merah, kemudian kristal merah, seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan penyalahgunaan lambang. Artinya, lambang ini kenapa disebut disalahgunakan ketika satu, melanggar Konvensi Jenewa 1 pasal 44, di mana lambang palang merah di atas dasar putih tidak boleh dipergunakan kecuali untuk menunjukkan dan melindungi kesatuan dan bangunan kesehatan anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh konvensi ini. Nah, jadi selain ini maka mereka dianggap penyalahgunaan. Hal ini berlaku pula pada lambang-lambang yang disebut dalam pasal 38, bulan sabit merah serta singa matahari merah. Nah, Konvensi Jenewa 1 pasal 53 itu menjelaskan pemakaian lambang atau sebutan palang merah atau palang Jenewa atau tanda sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, artinya orang per orang meniru lambangnya, kemudian digunakan secara pribadi, perkumpulan, perusahaan maupun perseroan dagang, baik pemerintah maupun swasta. Selain dari mereka yang berhak di bawah konvensi selalu harus dilarang. Apapun dimaksud daripadanya pemakaiannya. Artinya selain mereka yang menjadi anggota gerakan, menjadi anggota perhimpunan, maka mereka tidak berhak menggunakan lambang palang merah seperti itu. Nah, berdasarkan Konvensi Jenewa pasal 53 paragraf 4, larangan yang ditetapkan pada paragraf pertama dari pasal ini akan berlaku juga untuk lambang dan tanda yang disebutkan dalam paragraf 2 pasal 38 tanpa mengurangi hak apapun yang diperoleh oleh pemakainya sebelumnya. Nah, kategori penyalahgunaan itu ada beberapa. Yang pertama peniruan, artinya lambang palang merah ini ditiru. Ya, bentuknya sama palang merah. Bentuknya maksudnya 5 bujur sangkar. Tetapi warnanya tidak merah, tetapi pink, merah muda. Nah, itu termasuk peniruan. Penggunaan yang tidak tepat, pelanggaran berat atau pemberatan yang curang. Nah, nanti akan dibahas di
slide berikutnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh peniruan lambang. Jadi kelihatan sekilas adalah palang merah, namun itu bukan palang merah seperti itu. Mulai dari palang merah yang ternyata kalau diteliti menjadi leprosi tuberkulosis dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk yang pojok kiri bawah manuk emprit, waduh kok manuk emprit ya, burung gereja membawa padi ya. Sekilas kayak palang merah, tapi setelah diamati kok ada rumbai-rumbainya ya sebagai sayap maupun buntut atau ya buntut namanya seperti itu. Nah, berikut ini adalah penggunaan yang tidak tepat. Nah, maksudnya penggunaan yang tidak tepat itu bagaimana? Digunakan oleh pihak yang tidak berhak, namun secara materi dia mendapat keuntungan seperti itu. Nah, pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini bisa dilihat alat pembunuh massal yaitu berupa tank ataupun helikopter Puma yang memang disiapkan sebagai ambulan udara ternyata mengangkut orang bersenjata. Begitu juga di sampingnya mereka bersenjata tapi duduk di sebelah apa ya? Di sebelah bendera itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan kendaraan ambulans swasta? Selama dia tidak menggunakan palang merah, dia sah-sah saja. Terus bagaimana dengan logo Bakti Husada? Dan itu kan hampir sama dengan logo PMI. Iya, tetapi yang jelas PMI adalah palangnya merah, kalau ini palangnya hijau. Artinya ada pembedaan yang signifikan terhadap warna lambang seperti itu. Nah, ini adalah penerapan logo PMI. Kenapa di sini saya sampaikan, teman-teman, kadang-kadang apa ya, teman-teman nggak teliti gitu loh. Nggak telitinya bukan karena nggak teliti sih sebenarnya. Kalau saya boleh ngomong, karena kekurang tahuan, kekurang pahamannya teman-teman terhadap materi tersebut. Jadi contoh aja, ini logo PMI. Kalau kita tarik garis imajiner, itu panjangnya sama panjang karena dia berbentuk bujur sangkar dan setara dengan 5 bujur sangkar. Seperti itu. Sedangkan kelopaknya ini harus setipis mungkin. Nah, kalau ukurannya senti, ya kurang lebih 0,1 senti lah. Setipis itu sebenarnya. Seperti itu. Terus kemudian tulisan palang merah Indonesia. Nah, ini ada beberapa versi. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ketika ada fundraising atau penggalangan dana, yang sifatnya PMI juga terlibat dan serta membantu, ya kita pastikan pelaporannya jelas, di mana pelaporan itu buktinya adalah apa ya, kwitansi dan sebagainya seperti itu. Ya, nah dari sini teman-teman apa ya? Kalau teman-teman lihat ini ada siluet abu-abu, palang abu-abu lah kalau boleh saya ngomong. Itu adalah batas area gambar lain untuk bisa masuk. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan logonya PMI. Jadi sekurang-kurangnya mereka berjarak kurang lebih adalah satu palang seperti itu. Nah, ini adalah penerapan logo PMI pada bidang apa ya? Bidang standar. Jadi yang Pak Andris berangkat ke mohon maaf. Jadi nah, di sini penerapan logo ini yang pasti perlu diperhatikan harus apa ya, bersifat kontras. Jika dasarnya cerah atau ya cerah, maka tulisannya putih. Kalau dasarnya gelap, maka tulisannya adalah putih seperti ini. Jadi jikalau kita bandingkan dari dua sisi ini, itu sangat jelas sekali harus bersifat kontras. Harapannya apa? Keterbacaan tulisan. Seperti itu. Keterbacaan tulisan sehingga orang dengan jarak radius tertentu tetap bisa membaca, oh yang pakai ini adalah orang-orang PMI. Seperti itu.
Jikalau ini satu warna, maka warna yang boleh digunakan adalah warna merah, sama seperti yang lain sebelumnya. Nah, terkadang kita ini nggak sadar. Mungkin teman-teman kalau ditugaskan menjadi apa ya, anggaplah pengadaan kaos gitu. Kaosnya berwarna kuning. Nah, kaosnya berwarna kuning. Nah, kuning kalau misalnya tulisannya putih kan sangat tidak jelas. Padahal kita minta yang kontras, seperti itu. Makanya harusnya kalau kuning tulisannya hitam. Begitu juga dengan biru daun ini, tulisannya putih, ini yang salah. Harusnya berwarna gelap, seperti itu. Sama dengan yang saya gunakan saat ini, karena ini adalah birunya biru gelap, maka tulisannya alangkah baiknya putih, seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan atau sudah paham semua? Silakan. Begini Pak, kita sepertinya masih punya PR pertanyaan di materi sebelumnya. Oke, yang Mungkin mana bisa itu ya? diulangi dari Mbak Dela. Oke, silakan Mbak. Ya Pak, tadi pertanyaan yang tadi siang. Nah, Mm-mm. bagaimana jika dalam satu negara itu terdapat dua lambang? Kan Oke, tadi dalam satu negara itu harus ada satu lambang gitu. Terima kasih. ya. Bagaimana dalam satu negara ada dua lambang? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Sebentar. Nah, siapa yang berhak? Nah, tentunya yang berhak menggunakan lambang palang merah ini petugas medis. Ya, petugas medis. Berikutnya adalah anggota gerakan yang berhak menggunakan lambang palang merah. Nah, penggunaan lambang ini disesuaikan dengan petugas medisnya. Nah, dalam satu negara ada dua lambang. Nah, kembali lagi, kalau kita runut, saya yakin arah pertanyaannya ini antara palang merah Indonesia dengan bulan sabit merah Indonesia tentunya. Iya, Ya, Pak. Iya. kalau seperti itu sebenarnya yang wajib berubah ya satu bukan kita karena kita sejak berdirinya kita organisasi kita tentunya itu 1 bulan setelah Indonesia merdeka maka negara mengakuinya pemerintah mengakui mohon maaf pemerintah mengakuinya dengan apa buktinya apa Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pertama, Dr. Buntaran Martoatmojo untuk menyelenggarakan atau mendirikan Palang Merah Indonesia. Nah, sesuai dengan Konvensi Jenewa, ya, nah nanti di HPI akan kita jelaskan siapa yang sudah Indonesia apakah sudah meratifikasi, ya, nanti akan dijelaskan di Konvensi Jenewa. Nah, sesuai dengan Konvensi Jenewa yang berhak menggunakan lambang palang merah adalah petugas medis militer, seperti yang disampaikan di sini tadi. Kan? Ini fungsinya lambang sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Lah yang berhak menggunakan lambang palang merah berarti petugas medis seperti itu. Nah, untuk mengetahui karena satu negara satu lambang, aturannya kan satu apa ya? Kita mengikuti lambang Dinas Kesehatan Militer setempat. Karena TNI waktu itu tidak mau berubah menjadi bulan sabit merah, ya tetap mereka menggunakan palang merah dan kita tetap menggunakan palang merah. Terus ada yang bertanya lagi, loh Pak, seandainya TNI waktu itu setuju bulan sabit merah, apakah PMI bubar? Tidak. Karena yang diakui oleh PMI, mohon maaf, oleh internasional, oleh federasi, oleh perhimpunan, oleh ICRC adalah Palang Merah Indonesia. Ya, nanti dasar hukumnya tidak ubahnya ketika sinyal dan matahari merah ini tidak digunakan lagi. Seperti itu. Mereka kembali ke bulan sabit, sama dengan negara yang lain. Nah, seandainya Pak Indonesia menggunakan lambang palang merah terus misalkan TNI atau dinas bukan dinas ya,
Panglima TNI itu menyatakan oke, Dinas Kesehatan Militer menggunakan bulan sabit merah, maka secara otomatis kita juga berubah menggunakan bulan sabit merah. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum kita jelas. Mulai dari Kepres RI, Kepres RIS, Undang-Undang nomor 1, PP nomor 7 jelas. Artinya, dari Kepres sampai Undang-Undang itu menunjukkan bahwasanya negara dan pemerintah menyetujui perhimpunan ini. Nah, seandainya tidak setuju, apakah bulan sabit merah Indonesia itu yang akan menang? Tidak. Tetap dia yang kalah. Kenapa? Karena Dinas Kesehatan Militer sudah menjadi bulan sabit merah, kita menjadi bulan sabit merah, dia tetap kalah. Kok bisa, Pak? Kok itu tetap kalah? Iya, karena dia hanya diakui oleh pemerintah. Melalui apa? Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau kita Palang Merah Indonesia, jelas pemerintah dan negara sudah mengakui. Makanya kalau ngomong negara berarti kan hubungannya dengan undang-undang, seperti itu. Sampai detik ini mungkin ada pertanyaan kembali atau sudah dipahami? Ya, terima kasih. Sudah jelas, Pak. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Monggo silakan. Saya mau bertanya, Pak. Nggih, monggo Mas. Terkait penggunaan lambang. Nah, kan dalam kegiatan saat ini kan terdapat beberapa KSR Perti ataupun MRWira yang membuat lambang partinya sendiri itu, Pak. Untuk hal-hal seperti itu, apakah ada suatu kejelasan mengenai hukumnya, Pak? Soalnya kan masih banyak ditemui banyak parti baik di tingkat KSR ataupun di tingkat PMR Wira yang memiliki lambang-lambang mereka sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau mereka punya lambang sendiri, saya mau balik tanya lagi. Dasar hukumnya dia membuat lambang sendiri apa? Ya, tentunya kita juga akhirnya bertanya-tanya kan. Sempat saya juga di debat. Waktu itu adalah jawabannya gini. Namanya kita belajar organisasi, maka kita harus berpikirkan ADART. Kita harus memikirkan peraturan organisasi dan seterusnya sampai muncullah lambang apa ya? Lambang modifikasi kalau bisa ngomong tadi ya, Mas ya. Mereka mendesain sendiri lambangnya seperti itu. Nah, kalau jawaban saya simpel. Berarti fasilitatornya belum mengikuti TOF, belum mengikuti orientasi kepalang merahan, belum mengikuti KSR dasar secara tuntas. Otomatis, karena dia nggak tuntas, jadi dia nggak ngerti. Seperti itu. Nah, bisa dibayangkan, Mas, kalau misalkan dari sini saja, ya, nah, dari sini teman-teman kira-kira bisa nggak ini dimodifikasi kalau misalkan, nah, jarak antar lambang itu jaraknya 1 palang. Bisa nggak dimodifikasi? Nggak mungkin kan? Nah, ini saja sudah, makanya di sini saya tulis penerapan logo PMI seperti itu. Ya, jadi di sini aja sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimodifikasi, kecuali kalau dia memaksakan memodifikasi, anggaplah di sini dikasih sayap supaya bisa terbang, ya gitu. Nah, tapi kan sudah nggak simetris seperti itu, karena kan dia tidak ada garis imajinernya, seperti itu. Bisa dipahami, nggih, Mas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Menanggapi, Pak. Oke, silakan. Gini, misal dalam suatu lambang perti itu, katakanlah logo kita, tetapi kita tidak mencantumkan
lambang palang merah. Kita hanya membuat logo untuk identitas misalkan KSR PMI Unit IAIN Tulungagung itu saja tanpa menggunakan lambang palang merah. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, mungkin bisa di-share screen, Mas, Mbak, terkait. Nah, ini, sorry. Ini logo KSR IAIN ini yang foto profilnya teman-teman di KSR ini, gimana ya caranya untuk bisa ditampilin ya? Maksudnya Mbak Dela ini toh? Iya, Pak. Ya, ini malah benar. Karena apa? Tidak ada logo palang merah yang ada di sini. Jadi ini sudah benar, KSR PMI Unit IAIN Tulungagung ini benar. Ini artinya logo ini menunjukkan identitas bahwasanya ini adalah KSR PMI. Seperti itu. Maka penggunaan palang merah dalam hal ini logo palang merah Indonesia itu benar-benar netral sesuai dengan sesuai dengan ini. Jadi posisinya mereka benar-benar netral, tidak terpengaruh oleh yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak Dela? Oh, iya, Pak. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Sepertinya cukup, Pak. Oh iya, oke. Bagi teman-teman yang pada kesempatan kali ini belum bisa bergabung, bisa berkomunikasi dengan panitia untuk mekanisme tanya jawab. Yang pasti kami tetap bertanggung jawab dalam artian mendampingi kegiatan teman-teman sampai batas waktu yang telah ditentukan. Silakan teman-teman bertanya menggunakan saluran yang telah disediakan oleh panitia. Dari saya cukupkan sekian dan saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hamidan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan keduanya dalam orientasi KSR PM Unit IAIN Tulungagung. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagi teman-teman peserta yang belum bisa berpartisipasi dalam live Zoom pada saat ini, bisa menanyakan ketika ada kebingungan ataupun keganjalan dalam materi, bisa ditanyakan kepada panitia melalui media yang sudah disediakan oleh panitia. Saya kira cukup untuk materi kedua kita. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.